Surat Al-A'la ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabih, memaha sucikanlah engkau Muhammad Isma Rabbika pada nama Tuhanmu Al-A'la yang luhur. Jadi sabih Isma Rabbika artinya nazih Rabbaka amma layali kubihi. Jadi sucikanlah Tuhanmu dari hal-hal yang tidak layak. Dari hal-hal yang tidak layak untuk dinisbatkan kepadanya. Contohnya anggapan bahwa Allah punya istri, itu tidak benar itu. Allah punya anak, seperti anggapannya orang Yahudi dan orang Nasrani, bahwa menurut orang Yahudi Uzair itu adalah anaknya Allah, itu tidak layak itu. Kemudian menurut orang Nasrani Isa anaknya Allah, itu juga enggak boleh. Kemudian juga ada anggapan malaikat adalah anak perempuannya Allah, itu juga enggak bisa. Terus juga ada anggapan Allah itu punya orang tua, itu juga anggapan yang tidak layak, tidak benar. Seperti dalilnya lam yalid walam yulad. Nah, itu. Terus anggapan Allah punya sekutu. Nah, sehingga tidak cukup nyembah Allah saja. Selain nyembah Allah harus nyembah selain Allah. Nah, Uzair itu ada yang menjelaskan bahkan bukan seorang nabi. Ya. Jadi Uzair itu ada yang menganggap hanya sekedar orang soleh, walaupun ada yang menganggap beliau nabi. Ada juga yang menganggap dia diturunkan dari derajat kenabian menjadi orang biasa. Jadi karena mengkritik soal qadar, mengkritik soal qadar itu, beliau yang asalnya seorang nabi diturunkan derajatnya, diambil kenabiannya sehingga menjadi orang biasa. Uzair itu yang jelas adalah sesudahnya Nabi Musa, pada saat era, kalau tidak salah, Nebukadnezar itu bisa dilihat nanti. Kalau bahasa Arabnya Bukhtanasor. Jadi waktu itu kan ceritanya Bani Israel diluluh lantakkan, dijajah, diserang oleh Raja Bukhtanasor itu, Nebukadnezar. Ya, nanti bisa dilihat sejarahnya di Google atau di apa, ada itu. Nebukadnezar.
atau Raja Bukhtanasor. Jadi Uzair itu orang yang hafal kitab Taurat. Ceritanya hafal kitab Taurat. Waktu itu kitab Taurat itu banyak dibakar, dirusak oleh Nebukadnezar itu atau Raja Bukhtanasor itu. Lah Bani Israel waktu itu ada sebagian orang yang mengubur kitab Taurat di dalam tanah. Tujuannya diamankan gitu loh. Diamankan. Tapi kalau enggak disimpan di dalam tanah, ketahuan Raja Bukhtanasor nanti dibakar semua. Kemudian Uzair oleh Allah ditidurkan selama 100 tahun. Seperti di surat Al-Baqarah itu. Ya. Di surat Al-Baqarah ada kisah Uzair. Insya Allah di juz 3 alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Penghujung ayatnya kan di situ. Ya. Itu kemudian 100 tahun itu kan lama. Ya, 100 tahun itu lama. Dia tidur masih di era Bani Israel ditindas oleh Nebukadnezar. Begitu bangun, Bani Israel sudah merdeka kan gitu. 100 tahun itu kan lama. Nah, saat itu ada masalah di Bani Israel bahwa sudah tidak ada lagi orang yang hafal kitab Taurat. Karena ya banyak yang mati. Kemudian umpama diketahui hafal Taurat ya dibunuh sama Nebukadnezar itu. Kemudian mushaf kitab Taurat juga tidak ada. Karena semuanya sudah dimusnahkan oleh Nebukadnezar atau Raja Bukhtanasor. Lah begitu 100 tahun Uzair bangun. Nah, dia menyatakan bahwa saya hafal Taurat itu hafal. Dibaca jret gitu. Sudah ini Taurat ya ini. Bani Israel masih belum percaya karena tidak ada verifikasi secara tulisan kan gitu kan. Nah, terus Uzair menunjukkan tempat-tempat di mana dulu kitab Taurat itu dipendem, disimpan dalam tanah. Ini dulu ada orang nyimpen Taurat di sini, ayo digali. Digali, nah, ditemukan. Di tempat lain juga ditemukan. Nah, terus dicocokkan itu hafalannya Uzair dan kitab-kitab Taurat yang selama 100 tahun ditanam di dalam tanah. Nah, ternyata cocok. Nah, sehingga kitab Taurat balik lagi, intinya kan gitu. Lewat Uzair itu, sehingga Uzair diagungkan betul oleh orang Yahudi. Saking mengagungkannya karena bisa mengembalikan keaslian kitab Taurat sehingga disebut anaknya Allah. Itu di Al-Qur'an seperti itu dijelaskan. Kalau Uzair tidak sampai dibunuh karena begitu diagungkan, nah, sehingga matinya ya
mati lumrah itu. Gimana? Kalau soal beliau diturunkan dari kenabian itu urusannya sama Allah. Jadi beliau kan protes tentang qadar. Lah ya wong makhluk itu jenengan yang bikin, ya Allah. Kok ya intinya kok kayaknya jenengan ndak adil. Ya kan gitu protesnya. Sama-sama makhluk jenengan, jenengan ciptakan, yang satu ditakdirkan masuk surga. Enak ini. Yang satunya lagi ditakdirkan masuk neraka. Salah satu protesnya kan itu. Nah, kemudian diturunkan dari derajat kenabiannya menjadi orang biasa. Nah, protes seperti itu, seorang nabi saja bisa kehilangan jabatan kenabian, apalagi kita kan gitu loh. Ya sudah, kita tawakal pada Allah, banyak berdoa, semoga kita ditakdirkan yang masuk surga. Itu saja. Tidak usah bahas soal qadar yang seperti itu tadi. Nah, itu Uzair bagi orang Yahudi itu penyelamat waktu itu karena bisa mengembalikan kitab Taurat yang dihancurkan oleh Raja Buktanasor atau Nebukadnezar. Jadi kalau di surat Bani Israel kan dijelaskan di awal-awal bahwa Bani Israel itu akan berbuat kerusakan 2 kali. Ya. Jadi marrota ini wala ta'lunna uluwan kabiro kan gitu. Nah, akibat dari kerusakannya itu Bani Israel akan dihancurkan oleh hamba Allah yang kejam memang. Yang pertama adalah Raja Jalut. Tuh, jadi bikin kerusakan yang pertama, akhirnya Bani Israel disiksa oleh Allah dengan cara diluluh lantakkan oleh Raja Jalut. Nah, Raja Jalut ini juga ada di surat Al-Baqarah kisahnya. Di alam taro ilal malai mim Bani Israel min ba'di Musa. Itqalu linabiyillahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah dan seterusnya itu. Tuh. Kemudian Raja Jalut tumbang dibunuh oleh Nabi Dawud waktu itu. Dibunuh oleh Nabi Dawud. Bani Israel menguasai Baitul Maqdis lagi. Ya. Dipimpin Nabi Dawud, terus Nabi Sulaiman dan seterusnya, terus melakukan kemaksiatan lagi. Melakukan kemaksiatan yang kedua ini, nah Allah mengutus Raja Nebukadnezar atau Raja Buktanasor. Baitul Maqdis diluluh lantakkan lagi. Itu, lah disitulah Uzair hidup usia 40 tahun, tidur memang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Habis itu Nebukadnezar tumbang, kemudian Bani Israel menguasai Baitul Maqdis lagi. Di surat Bani Israel kan dijelaskan
Fa in uttum udna. Ya, fa in uttum udna. Kalau kalian bikin kemaksiatan lagi, ya akan kami hancurkan lagi. Terus sampai hari kiamat seperti itu. Jadi kisah perjalanan Bani Israel itu seperti itu loh. Ya. Jadi bikin maksiat nanti dihancurkan oleh suatu kaum. Bikin maksiat lagi dihancurkan oleh suatu kaum. Bikin maksiat lagi dihancurkan oleh suatu kaum. Di era Nabi Muhammad ya dihancurkan oleh Nabi Muhammad di perang Khaibar itu. Cuman ya bukan melulu oleh orang Islam yang menghancurkan Bani Israel itu loh. Jadi jangan punya anggapan Allah menghancurkan Bani Israel itu pasti lewat orang Islam, ya enggak. Ya bisa bersengketa dengan bangsa lain, entah Islam maupun bukan Islam. Nah, kalau sekarang konfliknya sama Iran, nah bukan berarti saya tidak mendukung Iran, ya tidak, gitu loh. Ya, tidak ada urusan dengan itu. Gitu. Pokoknya pada saat Bani Israel melakukan kemaksiatan, pasti Allah mengirim ya orang untuk menghancurkan mereka. Nanti di tahun 40-an dulu kan ada Hitler itu. Ya. Yes, pokoknya perjalanan hidupnya seperti itu terus. Itu. Kita kembali ke ayatnya ya. Kok malah cerita perang Bani Israil piye ceritane. Gimana? Memang nama Uzair itu tidak disebut di dalam Al-Qur'an, tidak disebut. Cuma ya hanya disebut sekali itu tadi. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Adapun kisahnya itu diceritakan sebenarnya di surat Al-Baqarah. Cuma di surat Al-Baqarah itu tidak disebutkan nama Uzair gitu loh. Tidak disebut nama Uzair. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urusiha. Qala anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha fa amatahullahu mi'ata amin tumma ba'asah. Qala kam labista qala labistu yauman au ba'da yaum. Nah, itu juz 3 ya. Juz 3. Bal labista mi'ata amin ya. Fa amatahullah mi'ata amin tumma ba'asah itu kan. Itu fa amatahullah mi'ata amin tumma ba'asah. Allah mewafatkan hamba tersebut gitu, orang tersebut itu ya Uzair itu selama 100 tahun. Begitu dibangkitkan lagi terus ditanya, kamu di sini berapa lama? Allah paling ya sehari atau setengah hari gitu. Perasaannya tidurnya cuma sehari. Padahal itu sudah 100 tahun. Lah pas tidur itu memang kondisi Baitul Maqdis sudah jadi reruntuhan memang. Ya, dia tidur ya di balik puing-puing reruntuhan itu. Ya yes, tidur gitu saja. Tidur. Nah,
Kalau di Al-Quran tidak dijelaskan itu dikejar-kejar orang kafir atau enggak, tidak dijelaskan, pokoknya tidur. Terus secara otomatis kan keluarganya kehilangan nih. Uzair kok gak mulih-mulih kan gitu. Jadi tidurnya itu di usia 40 tahun. Ya sudah punya anak, punya istri. Itu loh. Terus oleh keluarganya kan dinyatakan hilang gitu. Lah begitu bangun 100 tahun dia juga pangkling gitu. Ini waktu aku mau tidur ini reruntuhan kok sekarang kok sudah rame kan gitu kan. Ya bayangkan saja Indonesia tahun 1926 ya dengan Indonesia 2026. Gimana? Ya beda jauh kan? Beda jauh. Pulang ke rumah, kebetulan rumahnya itu masih ada, rumah kuno gitu. Terus ngaku, aku ini Uzair loh, Uzair siapa? Nah, cucu-cucunya ya heran. Iya, mbah kami dulu itu hilang, namanya juga Uzair. Tapi kan 100 tahun yang lalu. Lah kamu kok tahu-tahu ngaku Uzair itu gimana? Kalau sekarang kan langsung viral seperti itu. Dianggap orang dari masa lalu hadir ke masa kini kan gitu kan. Bawa kitab Taurat juga lah kan gitu. Sehingga waktu itu terkesan seorang kakek yang lebih muda daripada cucu-cucunya. Jadi tidur di usia 40 begitu bangun badannya itu masih ya usia 40 juga badannya. Itu loh. Jadi bangun itu fisiknya masih fisik usia 40 tahun. Itu kan dianggap keajaiban betul gitu loh. Sehingga orang Yahudi mengatakan waqalatil yahud Uzairu ibnullah. Cukup nggih. Jadi sucikanlah Tuhanmu dari apa-apa yang tidak layak dinisbatkan kepada Tuhanmu. Ya. Yaitu tadi punya istri, punya anak, punya orang tua, punya sekutu, itu tidak boleh seperti itu. Yang mana Tuhanmu itu adalah maha tinggi. Jadi al-a'la itu sifatun li rabbika. Jadi sifat dari lafat rabbika. Jadi Allah itu maha tinggi. Jadi tidak layak untuk dianggap punya anak, punya istri dan seterusnya, punya sekutu. Itu tidak layak seperti itu. Jadi kalau di tafsir Jalalain itu nazih robbaka amma layali kubihi wasma zaidun. Nah, kata isma itu sebagai tambahan saja. Jadi yang disucikan itu Allahnya, bukan nama Allahnya. Tuh. Jadi Allahnya. Jadi kata isma itu sebagai zaid. Zaid. Itu kalau ditafsir Jalalain. Kemudian ada penjelasan di sini di Musnad Ahmad, di Abu Dawud juga, Ibnu Majah, Ibnul Mungdir
Bani Murdawih an Uqbah an Amir al-Juhani. Qala lama nazalab sabihis marobikal adim. Ya, fasabih bismi rabbikal adim. Ya, saya ulang ya, fasabih bismi rabbikal adim itu di surat Waqiah ada, di surat Al-Haqqah juga ada. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Jadi fasabih bismi rabbikal adim itu supaya kalian jadikan untuk doa waktu ruku'. Walamma nazalat sabihis marobikal a'la qala ij'aluha fi sujudikun. Lah kalau sabihis marobikal a'la itu jadikan untuk doa sujud. Sehingga dalam riwayatnya doa ruku' itu kan subhana rabbiyal adzim. Subhana rabbiyal adzim. Untuk sujud subhana rabbiyal a'la. Ya. Itu sebagai praktek ayat ini. Jadi sabihisma rabbikal a'la itu untuk dibaca waktu sujud. Jadi subhana rabbiyal a'la. Untuk waktu ruku ya pakai yang di Waqiah itu. Fasabih bismi rabbikal adzim. Ya 1 kali boleh, 2 kali, 3 kali boleh, sebanyak-banyaknya juga boleh. Jadi dalam riwayat itu ada yang menjelaskan sekali saja, ada yang 3 kali, ada yang sebanyak-banyaknya juga bisa, silahkan. Mau 100 kali ya juga boleh. Terutama kalau sholat sunnah sendirian. Wong di dalam sholat itu seperti sholat gerhana misalnya, itu kan rukuknya lama, sujudnya lama, ya kan? Itu ya berarti bacanya bukan cuma sekali atau 3 kali, ya. Gimana? Ya kalau perintahnya Rasulullah fasabih bismi rabbikal adzim itu kamu gunakan untuk pas ruku. Kalau sabihis marobikal a'la kalian gunakan pas sujud ya. Jadi ij'aluha fi sujudikum. Alladzi dzat khalaqa menciptakan sapa zat ya, menciptakan makhluknya ya. Fasawa maka menyempurnakan sapa Allah. Jadi maka menyempurnakan sapa Allah. Jadi alladzi khalaqa makhluqahu. Jadi Allah yang menciptakan makhluknya ja'alahu mutana sibul ajza. Jadi Allah menjadikan makhluknya itu bagian-bagian tubuhnya itu sesuai. Ghaira mutafawid. Jadi selain acak-acakan lah. Jadi Allah menciptakan makhluk itu sudah cocok. Tidak ada yang
kontradiksi atau gimana, enggak. Kalau manusia ya punya tangan, punya kaki, terus kakinya untuk berjalan. Kalau kambing ya itu seperti itu bentuknya. Kalau burung ya seperti itu bentuknya. Lah semuanya itu sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu disebut alladzi khalaqa fasawwa. Ya, alladzi khalaqa fasawwa. Jadi Allah menciptakan makhluknya, kemudian makhluk itu disempurnakan. Kalau di tafsir lain, di Tanwir Mikbas misalnya, alladzi khalaqa kulladzi ruh, pada semua yang mempunyai nyawa. Ya. Atau di tafsir Nasafi menciptakan kulasaiin, segala sesuatu. Ya. Waladhi, dan zat qadara yang mentakdirkan sapa Allah. Jadi qadara masa'a, apa yang beliau kehendaki. Fahata, maka menunjukkan sapa Allah, menunjukkan makhluk tersebut kepada qadarnya masing-masing, ilama qadarahu min khairin wasarin. Jadi Allah menunjukkan kepada makhluknya itu apa yang telah Allah qadarkan untuk dia, entah itu kebaikan ataupun kejelekan. Nah, kalau suatu makhluk itu memang ditakdirkan baik, ya sudah, nanti dalam masalah kebaikan itu dia ya seneng, ya semangat gitu. Kalau memang ditakdirkan jelek, ditakdirkan buruk, terhadap keburukan itu dia seneng gitu loh. Walaupun sudah ditunjukkan kebaikan, dia akan menolak dan akan cenderung ke kejelekan itu. Atau waladhi qaddara fahada, itu berkaitan dengan segala sesuatunya. Jadi bukan hanya urusan agama saja. Misalnya begini, kalau manusia ya ditakdirkan makannya itu nasi. Ya sudah, Allah akan menuntun si manusia itu makan nasi tersebut. Dia tidak akan mau makan rumput, tidak mau dia. Atau makan kayu seperti rayap itu ya tidak mau. Kalau kambing misalnya makannya ya rumput, dia tidak mau makan daging. Tuh. Kalau harimau atau singa makannya ya daging. Walaupun dikasih rumput sebanyak apapun dia juga nggak akan mau. Itu termasuk bagian dari waladhi qaddara fahada. Qaddara fahada. Ini juga ada keterkaitan di surat Toha ayat 50. Qala rabbunal ladzi a'ta kulla shay'in khalqahu tsumma hada. Qala rabbunal ladzi a'ta kulla shay'in khalqahu tsumma hada. Jadi Allah Tuhan kami yang memberikan segala sesuatu yang beliau ciptakan, kemudian dia memberi petunjuk.
Yaitu tadi lanang senenge ya karo wedok, wedok senenge karo lanang. Lah itu termasuk ya. Manusia nikahnya sama manusia, kambing ya sama kambing. Atau di surat Al-Balad ayat 10, wa hadainahun najdain. Ya. Jadi Allah menentukan takdir dari semua makhluk, lalu menunjukkan kepada semua makhluk pada takdirnya masing-masing, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Tuh. Bisa dipahami di sini ya. Waladhi dan dat akhroja mengeluarkan sopo dat sopo Allah almar'a pada tempat menggembala. Jadi tempat menggembala. Jadi almar'a itu artinya adalah rerumputan. Jadi akhrajal mar'a artinya anbata al-usba. Jadi anbata Allah menumbuhkan al-usba pada rerumputan. Ya. Terus rumputnya ya dimakan kambing atau sapi atau mungkin onta. Ya. Terus nanti kambingnya, sapinya dimakan juga oleh manusia. Kan gitu. Lah, yang bisa melakukan itu semua kan Allah. Selain Allah kan tidak bisa melakukan itu semua. Ya kan? Maka balik ke ayat 1 tadi, sucikan nama Tuhanmu dari apapun yang tidak layak untuk beliau, kan gitu. Nah kalau tidak ada rerumputan yang dimakan binatang, makanan kita ya cuma tanaman itu, padi, kangkung, bayem, wis ngono-ngono kuwi tok. Berhubung ada rerumputan dimakan binatang, nah binatangnya bisa kita makan, kan gitu. Sehingga makanan itu juga beraneka ragam. Ya, beraneka ragam. Faja'alahu maka menjadikan sapa Allah kepada mar'a pada tempat menggembala atau rerumputan gusaan kering. Ya, kering. Ahwa lagi hancur. Ya, ahwa lagi hancur. Jadi faja'alahu Allah menjadikan pada rerumputan itu ba'dal khutrati. Setelah rerumputan itu hijau, Allah menjadikan gusaan. Gusaan itu kering. Japan hasiman. Ya, yes kering. Japan hasiman itu kering. Ahwan lagi hancur. Jadi aswat yabisan. Jadi menghitam terus hancur. Nah, itu kalau tidak sempat dimakan oleh kambingnya gitu. Ya, itu seiring dengan pergantian musim. Seiring dengan pergantian musim. Jadi pada saat ada hujan, rerumputan menghijau. Kemudian berganti musim kemarau, nanti rerumputan itu mengering hancur. Nanti datang musim hujan lagi, tumbuh kembali, hijau kembali. Datang musim kemarau, mati lagi. Itu kan sebenarnya sebuah isyarat dari Allah untuk ya manusia, ya jin juga, bahwa
kebangkitan dari kubur itu memang ada. Gitu loh. Kebangkitan dari kubur terus kita nanti setelah mati dibangkitkan lagi itu memang benar adanya. Contohnya ya suket kuwi. Contohnya ya rumput itu. Rumput itu hijau, ya kan, setelah kemarau kering mati. Tapi akarnya masih ada di dalam tanah. Nanti kena hujan tumbuh lagi. Prosesnya manusia ya seperti itu. Lahir dari rahim ibunya, ya, hidup di dunia, nanti setelah mati ya ditanam di dalam tanah. Ya. Nanti proses kebangkitannya ya akan ada hujan, maul hayah, air kehidupan, nanti manusianya hidup lagi, bangkit dari kubur. Sanuqri'uka akan membacakan kami Allah kepada kamu Muhammad, membacakan Al-Quran. Ya. Fala tansa, maka tidak akan lupa kamu. Di fala tansa matakrauhu. Jadi apa yang kamu baca, kamu tidak akan lupa. Jadi kami akan membacakan Al-Quran kepada kamu Muhammad. Lah kamu nanti tidak akan lupa dari Al-Quran tersebut. Ila kecuali, ya, ila kecuali ma apa-apa sa'a yang menghendaki sapa Allahu Allah. Ya, kecuali kalau apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sanuqri'uka fala tansa ila masa Allah. Tapi ila masa Allah ini kan seolah-olah menunjukkan Nabi Muhammad lupa, kan gitu kan. Kalau lupa nanti akan ada syariat agama yang tidak tersampaikan. Wong Nabi ini lali ya, kan gitu. Ya kan? Sehingga ayat ini ila masya Allah itu mansuh. Nasihnya surat Al-Qiyamah ayat 16 atau surat Toha ayat 114. Ya. Jadi kalau misalnya ada ayat lain di surat Al-Baqarah misalnya, manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha, itu tidak ada kaitan dengan ini. Yeah. Jadi kan ayatnya kan begini, aku akan membacakan kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa dari Al-Quran tersebut kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, kan gitu kan. Lagi kan ada pengecualian kan, lah berarti bisa saja Nabi Muhammad lupa, ya kan. Lah kalau nabinya saja lupa, nanti akan ada syariat-syariat, aturan-aturan dari Allah yang tidak tersampaikan kepada umatnya. Wong nabinya aja lupa kok. Kan gitu loh. Lah untuk membantah yang seperti itu, ya, maka ini ayatnya mansuh, nasihnya surat Al-Qiyamah ayat 16 atau surat Toha ayat 114. Surat Toha ayat 114.
Ya intinya Nabi tidak akan lupa, ya Nabi tidak akan lupa yang berakibat ada syariat agama yang tidak tersampaikan. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Pasti semuanya tersampaikan. Ya, pasti tersampaikan. Karena apa? Dalam proses diturunkannya wahyu, ya, dalam proses diturunkannya wahyu itu prosesnya betul-betul maksimal, ya betul-betul maksimal. Seperti di surat Toha itu, Fata'alallahul malikul haq wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yukdha ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Jadi kamu jangan tergesa-gesa menirukan apa yang dibacakan oleh Jibril kepadamu sampai nanti apa yang dibacakan oleh Jibril itu selesai. Jadi kamu perhatikan betul. Perhatikan betul, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Nah, di surat Qiyamah ya intinya sama seperti itu. Lah kemudian kalau dalam riwayat tentang bulan Ramadan, jadi setiap malam bulan Ramadan itu Nabi Muhammad ketemu dengan malaikat Jibril terus membaca Al-Quran kan gitu. Setiap malam bulan Ramadan itu. Ya kan? Artinya apa? Jadi Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dimurojaah ulang di setiap malam bulan Ramadan. Kalau bahasa pesantren dulu dideres ulang. Memang biar tidak lupa, gitu loh. Biar tidak lupa. Sehingga tidak ada kemungkinan beliau lupa, terus ada syariat yang tidak tersampaikan, itu enggak mungkin. Pasti semuanya tersampaikan. Bisa dipahami nggih? Ya. Innahu sesungguhnya Allah. Ini di tafsir Jalalain ya. Illa masya Allah annansahu binaski tilawatihi wa hukmih. Jadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, artinya antansahu binaski tilawatihi wa hukmih. Jadi kamu lupa pada Al-Quran tersebut yang kaitannya ada pemansuan, ya, pemansuan tilawahnya maupun hukumnya. Nah, kalau di tafsir Jalalain ini dikaitkan dengan surat Al-Baqarah. Jadi manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. La wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qiraati ma'a qiraati Jibril au nisyan. Ceritanya dulu Nabi Muhammad itu pada saat dapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, pas Jibril membaca itu Rasulullah juga menirukan dengan membaca keras.
Ya, karena beliau sendiri takut lupa. Ya, pakaan nahu kilalahu, terus seolah-olah dikatakan kepada Nabi Muhammad, la ta'jal biha innaka latansa fala tut'ib nafsaka bil jahri biha. Kamu ndak usah terburu-buru wahai Nabi Muhammad, jangan khawatir, kamu ndak akan lupa kok. Jadi kamu ndak perlu capek-capek membaca secara keras karena takut kamu lupa, ndak usah khawatir. Gitu. Innahu sesungguhnya Allah iku ya'lamu, mengetahui sapa Allah al jahra pada yang keras, minal qauli wal fi'li, entah itu ucapan maupun perbuatan. Wama dan apa-apa yahfa yang samar, opoma, dan yang samar pun Allah juga tahu. Ya. Wa nuyassiruka dan akan memudahkan kami Allah kepada kamu, ya, lil yusra pada kemudahan, ya, pada kemudahan. Kalau di tafsir Jalalain, wa nuyassiruka lil yusra artinya lisari atis sahlah wahya al Islam. Jadi kami akan memudahkan kepadamu Muhammad kepada sesuatu yang mudah, yaitu syariat agama Islam. Maka ada istilah ad-dinu yusrun. Jadi agama itu gampang. Lah, mudah itu ya memang mudah betulan. Kalau dibandingkan dengan syariatnya orang Yahudi maupun syariatnya orang Nasrani, itu jauh lebih mudah syariat agama Islam. Itu di era Yahudi dulu misalnya pakaian kena najis, itu ndak bisa dicuci, ndak, digunting. Terus ditempel gitu. Nah, kalau di syariatnya Nabi Muhammad bisa itu dicuci, bisa. Dan masih banyak lagi syariat-syariat yang memang relatif mudah bagi umatnya Nabi Muhammad kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Jadi lil yusra itu syariat agama yang mudah, yaitu agama Islam. Kalau di tafsir Khazin, nah, di tafsir Khazin itu ini, nuhawwinu alaikal wahya hatta tahfadhahu wala tansahu. Kalau di tafsir Khazin ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi kami akan memudahkan wahyu Al-Quran ini kepadamu sehingga kamu juga mudah menghafalkan dan tidak lupa. Nah, kalau di Ibnu Katsir, ya, nusahil alaika af'alal khairi wa aqwalahu. Jadi kami memudahkan kepada engkau Muhammad untuk mengerjakan kebaikan dan mengucapkan kebaikan tersebut. Ya. Wa nusarri'u laka sar'an sahlan samhan mustaqiman adlan. Ya. Kami juga akan memberikan syariat kepadamu, syariat yang mudah
yang murah, kemudian tegak, juga adil, yang tidak bengkok, ya tidak memberatkan, ya tidak sulit. Itu kalau di tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Jadi ucapan dan perbuatan yang baik ya itu mudah dikerjakan, sehingga untuk masuk surga selamat dari neraka itu juga relatif mudah. Juga relatif mudah. Fadzakir, maka memberilah peringatan engkau Muhammad dengan Al-Quran itu. Tuh. Jadi bil Quran, jadi memberikanlah mauidhah, memberikanlah nasihat dengan Quran yang sudah dimudahkan itu. Ya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. In nafa'at, jika memang bermanfaat, ya. Apa adzikra, peringatan tersebut, ya, in nafa'ati dzikra. Jadi in itu sebagai jawaban, sebagai huruf syarat, ya. Jadi seandainya memang peringatan itu bermanfaat, nah, jawabnya fadzakir gitu. Maka memberilah peringatan. Jadi innafaati dzikra maksudnya seperti itu. Jadi jika peringatan itu bermanfaat ya, untuk orang-orang kafir itu, maka ya berilah peringatan pada mereka. Ya. Nah, ini berkaitan dengan orang kafir memang. Jadi kalimat semacam penghinaan, ya. Semacam penghinaan bagi orang kafir. Bahwa peringatan itu tidak ada manfaatnya bagi orang kafir. Ya, bagi orang kafir tidak ada manfaatnya. Atau in itu dimakna kode, sungguh. Jadi fadzakir, maka memberilah peringatan kamu Muhammad, in nafaat, sungguh bermanfaat apa adzikra, peringatan. Jadi ingatkanlah wahai Muhammad, sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Ya. Ini berkaitan dengan surat Ad-Dzariyat ayat 55. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Tanfaul mu'minin. Surat Dzariyat ayat 55. Jadi pengertiannya adalah kamu memberikanlah peringatan. Intinya gitu. Kalau itu berkaitan dengan orang mukmin, maka peringatanmu itu sangatlah bermanfaat. Ya, sangatlah bermanfaat. Yang kedua, kalau yang kamu peringatkan itu adalah orang kafir, ya sebenarnya peringatanmu itu ya tidak ada gunanya. Peringatanmu itu ya tidak ada gunanya selama mereka masih menutup hatinya. Ya, selama mereka masih menutup hatinya. Jadi kalau di tafsir Jalalain sendiri dijelaskan wa ilam tanfa,
wa naf'uha li ba'din wa adamin naf'i li ba'din akhor. Ya, seandainya ya Al-Quran ini, peringatanmu ini tidak ada manfaatnya, setidaknya ini sangat berguna bagi sebagian manusia, yaitu orang mukmin, dan ya memang kalau orang kafir ya tidak ada manfaatnya sama sekali. Tuh. Saya dzakaru akan mengambil peringatan pada Al-Quran itu, sapa man orang yaksa yang takut diaman, takut pada Allah. Ya. Jadi setelah kamu memberi peringatan itu, akan ada orang yang memang dalam hatinya takut pada Allah, dia akan mengambil peringatan tersebut. Dituturi itu ya kenek engko. Saya dzakaru akan ingat ya, mengambil manfaat dari Al-Quran itu, sapa man yaksa, orang yang takut pada Allah. Wa yatajannabuha, dan akan menjauhi pada peringatan tersebut, sapa al-asqa, orang yang celaka. Orang yang celaka. Jadi yat rukuha janiban layal tafitu ilaiha. Jadi peringatan itu akan ditinggalkan, dijauhi oleh orang yang celaka. Jadi al-asqa bimakna as-saqi ai al-kafir, orang kafir maksudnya. Jadi peringatanmu itu akan dijauhi, akan ditinggalkan, bahkan noleh saja tidak oleh orang kafir. Aladzi zat, aladzi yang yasla akan bertempat dia, ya, orang yang menjauhi itu, anaro pada neraka al-kubra yang besar. Jadi an-narul kubra itu yang neraka betulan. Jadi narul kubra hiya narul akhirah. Api di akhirat itu disebut nar kubra. Nah kalau api dunia itu disebut nar sugro. Gitu ya. Jadi an-narul kubra, neraka yang besar, dia narul akhirah, neraka yang sesungguhnya itu yang neraka api di akhirat. Wasuhro yang kecil itu narut dunia, api dunia itu neraka kecil. Ya, kalau nar kubra ya yang di akhirat itu. Cuma kemudian layamu itu tidak akan mati dia di neraka itu. Terus dia bisa istirahat itu tidak bisa. Jadi layamu tu fiha payastarih, maka dia bisa istirahat itu tidak bisa. Walayahya, dan tidak hidup dia, tidak hidup hayatan haniatan, kehidupan yang enak itu ya tidak bisa. Orang itu kalau sudah masuk neraka dan masuknya karena kekafirannya itu, ya sudah, niku ora iso mentas saka neraka. Ya tidak mati, ya tidak hidup. Ya, tidak mati terus bisa istirahat dengan tenang ya tidak bisa. Umpama dianggap hidup, hidupnya itu tidak layak. Kalau kita melihat orang di dunia sakit parah, niku kan kadang malah ndongakno ben cepet mati kan.
Sebabe mesake wis tuwa, umure wis meh 100 tahun, wis ora iso apa-apa mek ambekan tok ngono, wis ndang mati ae. Kan gitu biasanya ya. Walaupun itu keluarga, masih keluarga. Ora tega kan gitu. Itu kalau di dunia. Nah, kalau di akhirat enggak bisa seperti itu, enggak bisa. Ya. Jadi di neraka itu ya tidak mati sehingga bisa istirahat, dan umpama hidup itu hidupnya tidak layak. Ya, tidak layak. Yaitu orang yang akan masuk neraka. Jadi sama dengan surat Toha ayat 74, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu naro jahannam fa innalahu jahannam la yamutu fiha wala yahya. Qad aflaha, sungguh beruntung sapa man orang tazaka yang bersuci diaman. Bersuci ini adalah tatahara bil iman. Jadi mensucikan hatinya dengan keimanan. Itu beruntung dia. Ya. Jadi mensucikan dirinya, mensucikan hatinya dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kesombongan, ujub, riya, macam-macam itu disucikan dengan keimanan. Disucikan dengan keimanan. Wa dzakara, dan mengingat dia atau menyebut dia isma rabbihi, pada nama Tuhannya, fasola, maka sholat dia. Nah ini orang beruntung ya, ini menyebut nama Tuhannya, mengagungkan Tuhannya, mukabbiron ya, dengan membaca takbir, kemudian fasola, maka sholat dia. Jadi sholawatil khams, sholat 5 waktu, wadzalika min umuril akhirah, dan itu adalah perkara akhirat. Jadi urusan itu urusan akhirat. Ya, bukan urusan dunia. Ada orang putus asa itu ngomong begini. Ya, ngomongnya begini. Apa percuma awakmu sholat bendino ya ora sugih ya kok. Ada ndak orang ngomong seperti itu? Banyak ya. Aku mbiyen ora sholat ya uripku pancet ngene. Terus aku ya tahu sholat tekun, tapi uripku ya pancet ngene. Akhirnya aku ora sholat meneh kan gitu kan. Banyak kan? Ngene lho. Jawab saja begini. Urusan ibadah itu urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ya. Justru kalau orang itu sholatnya tekun, ibadahnya baik, terus kok uripe melarat, kuwi wajar. Loh kok bisa? Karena hidupnya itu dibagi 2. Ini secara akal loh ya. Ngurusi dunia iya, ngurusi akhirat juga iya. Gitu kan? Tapi kalau orang kafir kaya, itu ya wajar. Karena begitu bangun tidur sampai tidur lagi. Itu yang diurusi dunia. Sangat wajar. Tapi kenyataan di lapangan antara orang mukmin dan orang kafir kan imbang. Ya kan? Orang mukmin yang kaya ya banyak, ya. Orang kafir yang kaya ya banyak, orang kafir yang melarat juga banyak. Ya kan? Lah nek kowe dadi wong kafir terus kok melarat uripmu, berarti kowe iki wong bodho.
Wong full golek donya kok ora sugih. Gitu loh. Wong urip full golek donya ora mikir akhirat kok ora sugih berarti bodoh awakmu. Ngono. Lah kalau orang itu waktunya sebagian untuk mikir akhirat, cara ora patek sugih ngono ya wajar. Wong waktunya tersita untuk akhirat. Lah bedanya apa? Lah nek kowe ngurusin donya tok, ngono ya, ngurusin donya tok, kowe ora nek harapan ning akhirat. Pasti mlebu neraka kan gitu loh. Lah nek sing ibadah kuwi iku sik enek harapan ning akhirat. Ini menunjukkan bahwa urusan mengagungkan Allah, sholat itu urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ya, berarti nek enek wong ngomong percuma sholat wong nyatane urip yo ngene-ngene ae. Ya sing bodho ku dheke. Wis ora sholat ya ora sugih. Itu lho. Ya wis ora sholat ya ora sugih. Lah berhubung ora ibadah ning akhirat mlebu neraka, bodho pol iku. Bisa dipahami nggih? Nggih. Bal tapi tu'thiruna memilih kalian al hayata dunya pada kehidupan dunia. Cuma masalahnya yaitu kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia mengalahkan akhirat. Kuwi kan sing dadi masalah. Ya kan? Jadi tapi kalian lebih memilih mementingkan urusan kehidupan dunia mengalahkan akhirat. Padahal wal akhiratu utawi akhirat iku khairun lebih baik. Ya. Lah akhirat itu ya termasuk surga itu. Jadi mustamilah alal jannah. Ya termasuk surga. Wa baqa dan lebih kekal. Jadi bodohnya manusia di situ. Ya, lebih memilih dunia mengalahkan akhirat sehingga tolak ukur kesuksesan itu keduniaan. Ngono lho. Tolak ukur derajat pangkat manusia itu diukur dari keduniaan. Nek kowe sugih berarti agamamu bener. Nek kowe melarat berarti agamamu salah. Saking mementingkannya urusan dunia itu sampai seperti itu. Ya. Padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Ya. Kuwi. Jadi kabeh iki diukur keduniaan. Ya, masih silaturahim karo keluarga pas riyaya ngono kuwi. Ya pamer pencapaian kan ngono kan. Apalagi reuni sekolah itu alah. Itu pamer pencapaian. Lah itu kesalahan manusia di situ. Jadi ukuran kebenaran itu diukur dengan keduniaan. Inna hadza sesungguhnya ini. Ya. Orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk neraka. Iku lafi sukufil ula niscaya terdapat di dalam sukuf lembaran-lembaran terdahulu. Ya, inna hadza sesungguhnya ini beruntung bagi orang yang mensucikan diri dan keberadaan akhirat itu niscaya di dalam lembaran-lembaran kitab yang terdahulu al-munazzal qabla al-Qur'an yang diturunkan sebelum al-Qur'an yaitu suhufi Ibrahim
ya lembaran-lembaran kitabnya Nabi Ibrahim, wa Musa dan kitabnya Nabi Musa. Jadi Nabi Ibrahim itu diberi 10 lembar kitab ya. Wahya asra sukufin li Ibrahim wa Taurah li Musa, dan kitab Taurat untuk Nabi Musa. Ya namanya ya sukuf itu saja, sudah. Sukufi Ibrahim. Lembarannya ada 10. Sukuf itu secara bahasa kan lembaran, termasuk digunakan dengan istilah mushaf itu juga dari kata ini. Ya. Secara bahasa ya lembaran. Quran itu kalau secara bahasa ya bacaan gitu aja. Injil ya juga seperti itu. Artinya adalah bacaan. Kemudian kan kalau Al-Quran itu dijadikan nama istilah, kitabnya orang Islam. Injil kitabnya orang Nasrani kan. Itu. Cukup dulu ya.